Halo teman-teman, kami di sini akan mempresentasikan tentang agama Islam yang dibuat oleh kelompok kami, kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota. Yang pertama, Agung Nugroho dengan NIM 36 2023 065. Yang kedua, Kristianto Prabowo dengan NIM 36 2023 077. Yang ketiga, Rainar John dengan NIM 36 2023 068. Yang keempat, Netis Aswarni dengan NIM 37 2023 065. Yang kelima, Putra Alvin dengan NIM 37 2023 053. Yang keenam, Fani Atirza dengan NIM 36 2023 069. Yang ketujuh, Bonaventura Christian dengan NIM 36 2023 110. Yang terakhir, 8, Kadio Lintang dengan NIM 36 2023 021. Lalu slide berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Kristianto Prabowo. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah agama Islam. Sejarah agama Islam menjadi salah satu perjalanan sejarah yang menarik untuk ditelusuri dan dipelajari, di mana pada abad ke-7, Arab menjadi tempat lahirnya agama salah satu monoteistik besar di dunia, yaitu Islam. Tepatnya dimulai di Gunung Hira. Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW, dan disinilah sejarah agama Islam dimulai. Seperti yang kita tahu, tempat beribadah seorang agama Islam adalah masjid, kitab seorang beragama Islam adalah Al-Quran, dan titik tertinggi seorang yang beragama Islam adalah naik haji. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 5 rukun Islam. Apa saja sih 5 rukun Islam itu? Yang pertama ada syahadat. Syahadat adalah asas dan dasar dari 5 rukun Islam, juga sebagai ruh, inti, dan landasan seluruh agama Islam. Pengucapan 2 kalimat syahadat menjadi syarat pertama bagi seorang untuk menjadi muslim. Syahadat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu syahadat ketauhidan dan syahadat kerasulan. Oke, next. Kita akan membahas tentang rukun Islam yang puasa. Puasa adalah saum, adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu. Untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim, saum atau puasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Diliput dari Wikipedia. Oke, selanjutnya ada salat. Salat adalah salah satu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh muslim. Kegiatan salat meliputi perkataan dan perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Kedudukan salat di dalam Islam adalah sebagai rukun Islam yang kedua. Selanjutnya, naik haji. Haji berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Menurut etimologi bahasa Arab, kata haji mempunyai arti kasyat, yakni tujuan, maksud, dan menyengaja. Menurut istilah syara, haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula untuk pahala kita nanti di surga. Zakat. Zakat secara bahasa adalah tambahan. Zakat dari segi bahasa istilah kegiatan mengeluarkan barang yang khusus dengan cara tertentu untuk orang-orang khusus untuk kita beramal terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, di sini saya Rainar John Bello akan membahas hal menarik tentang agama Islam. Yang pertama, Islam merupakan agama mayoritas dan terbesar kedua di dunia. Mungkin fakta unik Islam ini sudah ada yang mengetahui, walaupun masih jarang. Tapi, perlu diketahui bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas ataupun agama terbesar kedua di dunia, di mana di atasnya terdapat agama Kristen yang berkuasa di seluruh dunia. Nah, di sini saya Netis Aswarijaya akan melanjutkan hal yang menarik dalam Islam, yaitu yang kedua, Muslim tidak menyembah Nabi Muhammad dan Mekah. Fakta yang perlu kita ketahui adalah umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad ataupun Mekah, hanya saja mengimani dan mencintai sebagai Rasul. Semuanya pun sudah mengetahui bahwa umat Islam memiliki Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Selain itu, Mekah juga dikenal sebagai tempat semua Muslim di seluruh dunia untuk melakukan ibadah haji. Ibadah haji sifatnya wajib bagi yang mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi. Secara ekonomi, mengunjungi Baitullah perlu biaya cukup besar yang mungkin bagi semua orang harus menabung beberapa tahun untuk mendapatkan biaya tersebut. Saya Putra Alvin Warowo akan melanjutkan hal menarik pada agama Islam. Terakhir, tidak semua orang Arab adalah Muslim. Diketahui banyak sekali orang Muslim yang berada di Arab dan berstatus sebagai warga Arab Saudi. Namun,
Bukan berarti semua orang Arab Saudi termasuk Muslim atau umat Islam. Pastinya tidak semua umat Islam itu adalah orang Arab, dan itu adalah fakta. Fakta unik tentang sejarah Islam sangat mempengaruhi kehidupan Islam hingga kini. Banyak hal yang berhubungan dengan sejarah Islam yang bisa dijadikan fakta unik. Beberapa di antaranya yang menjadi sejarah umat Islam adalah perjuangan umat Islam saat Perang Dunia, seperti umat Islam yang pernah berjuang untuk menyelamatkan kaum Yahudi. Hal ini pun tidak disangga dan sangat dipercaya oleh orang-orang Barat. Halo teman-teman, perkenalkan saya Fania Trizakin Aryosi. Di sini saya akan menjelaskan pandangan agama Islam terhadap 4A. Yang pertama, terhadap anti kekerasan. Islam mengharamkan segala bentuk kekerasan dan penindasan termasuk kejahatan seksual. Kekerasan tidak dibenarkan kecuali dalam pertahanan diri. Dalam Islam, prinsip dasar adalah penghormatan terhadap kehidupan manusia. Al-Quran dengan tegas melarang pembunuhan dan mengajarkan bahwa membunuh satu orang adalah seperti membunuh umat manusia. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah 5 ayat 32. Yang kedua adalah pandangan agama Islam terhadap anti korupsi. Dalam Islam, perilaku korupsi secara tegas telah dilarang sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan yang haram. Hukum Islam menyebut tindakan korupsi dengan istilah jarimah atau jinayah. Kedua istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu perbuatan yang dilarang hukum Islam, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Baik, selanjutnya saya Kadim Lintang Wetan akan menjelaskan tentang pandangan agama Islam terhadap anti perundungan. Agama Islam mengharamkan perundungan atau bullying karena merupakan perilaku yang melukai perasaan orang lain dan dapat merusak citra atau martabat kemanusiaan mereka. Terlepas dari alasan apapun, Islam secara tegas melarang perundungan. Namun, jauh sebelum itu Al-Quran telah menjelaskan pelarangan bullying. Hal itu dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Hujarat nomor 49 ayatnya yang ke-11 yang berisi, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan saya di sini Bonaventura Christian Alan Pratama akan menjelaskan pandangan agama Islam terhadap anti-terorisme. Dalam perspektif hukum Islam, terorisme hukumnya haram, sedangkan jihad hukumnya wajib. Tetapi kalau dilakukan secara revolusioner dan destruktif, serta melanggar kode etik yang digariskan Islam, maka hukumnya haram. Terorisme itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran agama manapun dan apapun. Kalau mengatasnamakan agama, maka itu sebenarnya agama hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kita. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf jika ada salah kata, bahasa, atau riset yang kami tampilkan. Sampai jumpa.